Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qauluhu ta'ala fi haditsil qudsi, inni la ahammu ala ahlil ardi adaban faida ra'aitu ila ummarin buyuti wal mutahabbina biya wal mustaghfirina bil ashar sarabtu anhum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya indal mauti kaman shalla alayya indal hayati. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adatul muhtaramun, ya ayuhaz zumala'il a'izza bil khusus, takmir Masjid At-Taqwa Desa Rangkapan Jaya Baru, bukan Rawadenok Pak RT, Rawadenok ya, rawa yang denok-denok. Biasanya denok itu buat perempuan. Bapak Lurah yang baru saja meninggalkan tempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 yang juga sudah berangkat meninggalkan tempat. Tapi jangan lupa tadi ambengnya anterin ke rumah katanya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-adik remaja putra maupun putri, seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada hadirin hadirat, baik yang di depan, ibu-ibu, remaja, ataupun bapak-bapak yang ada di belakang, para alim dan ulama, para habaib yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam hari ini kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang Betawi biasanya kalau ngapa-ngapain mantun dulu. Bu, boleh mantun? Boleh? Bener nih, Betawi ya gak? Burung pelatuk di pohon pinang, aki-laki bawa buntelan. Ngambek kali ini aki-aki. Mataku ngantuk dan kunang-kunang, buatkan kopi rada kentelan. Asik. Ada panitia kopi, bawa kompor kan? Biasanya masjid itu ada dapurnya biasanya. Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini kita menyelenggarakan peringatan Maulid perdana setelah tawakuf selama 2 tahun. Benar? Inilah akibat pemerintah tidak ada kerjasama dengan ulama. Akibat pemerintah tidak ada kerjasama dengan ulama, begini jadinya. Benar ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, innilahu minas sama'i ila ahlil ardi adaban fa idza ra'aitu ummari buyuti wal mutahabbina biya wal mustaghfirina bil ashar sarabtu anhum. Kalau Allah, aku menurunkan wabah penyakit dari langit ke muka bumi lantaran ku azab penduduk bumi yang sudah ingkar kepada Allah. Tetapi bila aku melihat, kata Allah, orang yang mentakmirkan rumah-rumahku, sholat berjamaah di masjid ditutup, maulid ditiadakan, sholat direnggangkan. Yang dulu kata Nabi, sawu subuhakum fa inna tasyatas subuh min tamamis sholat. Kalau dulu zaman Rasulullah, sahabat sholat renggang, kata Rasulullah, aku barusan melihat anak setan masuk ke sela-sela kalian sholat berupa anak kambing. Tetapi kemudian kita sekarang disuruh renggangkan, bahkan panitia masjid menyiapkan setan anaknya, biangnya, engkongnya. Kata pengurus masjid, lantaran peraturan pemerintah, tuh setan lu diri lempengan silang-silang tuh. Bener kok kagak? Kita iman gara-gara COVID, iman kita turun merosot, akidah rendah, anak-anak kita bodoh. Dulu 2 tahun yang lalu sebelum 2020 banyak anak-anak rangkapan Jaya Baru yang diajarin sama gurunya enggak tamat sekolah, kagak naik kelas. Begitu diajarin sama emaknya, semuanya naik. Pinteran guru, pinteran emaknya. Pinteran emaknya ternyata PRW naik semua. Sebab kalau kagak naik, emaknya marah. Gua mulai ngajarin beli pulsa, kagak mau gablek HP, gua beli HP. Bukan pak gua ngajar bocah, anak gua jewerin, gua cubitin, gua gentak-gentak, terus kagak naik. Abis tuh guru dikeroyok. Bener apa kagak? Makanya besok-besok kalau anak pengen naik, guru gaji aja, yang ngajar emaknya naik udah itu pasti. Tetapi kualitasnya justru inilah. Allah bilang, ketika aku turunkan wabah penyakit karena kedurhakaan ahli bumi, tetapi aku melihat orang-orang yang mentakmirkan masjid, yang meringatkan perayaan Maulid Nabi, orang yang bersahabat karena Allah. Ini kita kadang-kadang baca doa, Allahumma gfirli dunubi wali jami'il muslimina wal muslimat. Kata malaikat, sok doain saudaranya muslim sama saudara lu bertengkar mulu. Jadi banyak doa yang ditolak Allah, lempengan walil muslimina wal muslimat, karena yang baca doa sama tetangga ribut mulu, sama saudara main cakar-cakaran. Kata malaikat, sok doain. Prakteknya di lapangan itu yang penting, sinkronkan dengan doa kita, insya Allah dikabul oleh Allah. Satu orang yang mentakmirkan masjid, maka masjid adalah tempat paling steril dari corona. Masjid adalah tempat paling bebas dari penyakit. Bapak kalau puyeng-puyeng dikit, kutil kagak sembuh-sembuh, lari aja ke masjid. Kutil lari ke masjid. Iya, ini malah meriang. Kata emaknya, kata bininya, engkong lu kagak sembayang. Gue lagi meriang, ini malu. Lah udah dekat mati, emang sakit sababnya mati, malah dia kagak sembayang pisan. Kan main dah orang sono, Jakarta pinggiran, Ciganjur. Yang kedua, orang tadi orang yang bersahabat karena Allah, itu bukan vaksin yang menyembuhkan corona, tetapi persahabatan yang ikhlas karena Allah. Vaksin juga
masker mah tetap kudu pakai. Gunanya apa itu? Ini mah omongan Ustad, kalau lurah kagak boleh ngomong begitu. Beda-beda apaan? Begitu pada saudara. Yang ketiga yang Allah hindari dari segala wabah yang Allah turunkan ke muka bumi, al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang tengah malam ketika Rangkapan Jaya baru sedang tidur ngorok, dia bangun berangkat ke At-Taqwa dalam kondisi dingin, dia berwudu, kemudian dia sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia beristighfar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah. Ayo baca bareng-bareng, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bangun jam 4 menjelang subuh, baca itu tadi zikir 100 kali. Kata Nabi SAW, orang yang belum dapat kerjaan, orang yang rezekinya macet, kata Nabi, ini langsung bukan dari dukun, bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari habaib, langsung ke baginda yang malam hari ini kita rayakan peringatan maulidnya. Nabi Muhammad bilang, janji Nabi Muhammad, orang yang membaca ini 100 kali sebelum azan subuh, rezekinya bakal dilancarkan. Amin. Tuh, bawa pulang tuh yang begitu, bawa pulang. Apa tadi ingat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Siap Bu ngamalin? Siap Bu ngamalin? Pak, siapa kalau kagak bangun jam 4 siram bininya gitu. Yang baca itu insya Allah Nabi udah janjiin, Bu, selama ini rezeki macet aja kurang berzikir. Paham? Dah. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu, pelurusan akidah Islamiyah buat anak-anak kita. Lihat sekarang pendidikan agama di sekolah-sekolah sudah mulai dipretelin. Kalau bukan melalui peringatan Maulid Nabi ini, maka anak-anak kita tidak akan kenal Nabinya Muhammad SAW. Bener kagak? Bener kagak? Contoh, begitu Nabi SAW wafat, maka kemudian muncul nabi-nabi palsu. Terkenal Musailimah al-Kadzab, 2 tahun setengah Abu Bakar menjadi khalifah, tidak ada kesempatan untuk mendakwakan Islamiyah, khusus nanganin orang-orang yang murtad. Di antaranya nabi palsu pelopornya Musailimah al-Kadzab. Yang kedua, Tulaihah bin Huwailid juga ngaku nabi. Yang ketiga, Aswad al-Unsi dari Bani Tamim ngaku nabi. Semuanya ngaku nabi. Indonesia kagak mau ketinggalan. Atlet bulu tangkis, pernah ngajar bulu tangkis PNS, dia pergi ke Gunung Bunder, sampai di sono dapat wangsit, dia bilang dia nabi. Siapa namanya? Ahmad Musadek. Ada nabi Gunung Bunder di Indonesia. Orang Jawa kagak mau kalah. Emang orang Betawi doang bisa jadi nabi? Gua juga orang Jawa bisa jadi nabi. Muncul di daerah Cinere. Dari namanya aja kagak enak didengar. Namanya Tukimin. Saya pernah ketemu salah satu pengikutnya di daerah Krukut. Saya tanya, ente pengikut Tukimin? Iya. Bagaimana caranya kalau masuk menjadi pengikut Tukimin? Oh, harus bersyahadat. Bagaimana bersyahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimin Muhammad Rasulullah.
Astagfirullahaladzim. Kagak mau di depan ada Allah, kagak mau di belakang ada Nabi Muhammad, dia di tengah. Dia iseng rupanya kalau ada di pinggir. Makanya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa tuqimin Muhammad Rasulullah. Anehnya Bapak dan Saudara, laku, pengikutnya banyak. Maka bagaimana kalau penyelenggaraan Maulid Nabi ini di stop? 1400 tahun yang silam Nabi Muhammad lahir, hari ini tidak akan dikenal oleh anak-anak kita. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu pentingnya peringatan Maulid Nabi ini sebagai pelurusan akidah buat anak-anak kita yang gratis, kagak pakai bayaran. Paling emak babanya bawa ambeng, itu anaknya dapat pendidikan gratis, emak babanya kagak bawa ambeng. Orang sebegini banyaknya, ini panitia cuma ngecat ini doang, katanya belum sudah. Kerjaan sih katanya udah 90%, utang sabreg. Kata panitia tadi, usah tahu panitia kan ngomong tadi. Gitu. Kalau saya jadi warga sini, gua tutup muka, gua malu. Mengapa? Masih punya utang, masjid dipakai tiap hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau lihat iman sebuah kelompok, kata Nabi, lihat aja tempat ibadahnya. Kalau rumahnya lebih bagus daripada tempat ibadahnya, menandakan iman masyarakat di sekitar longsor. Kalau sarana ibadahnya lebih bagus dibanding rumah-rumah penduduknya, itu namanya hebat. Kalau saya lihat sini rumah jelek-jelek ini, masjidnya lebih bagus ini, meskipun utang. Ntar kita bayar, siap? Siap. Kalau di sini katanya jam 10, kalau di Ciganjur jam 1 baru udah. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, maka kapan peringatan Maulid ini dimulai? Inna amalal maulid hadasa ba'da qurunis salasa. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dimulai, ini pendidikan buat anak-anak kita. Peringatan Maulid ini dimulai 300 tahun lebih setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada orang bilang sekarang yang anti Maulid, zaman Nabi kagak ada Maulid. Ya masa Nabi lagi Maulid dirinya? Kagak emang. Tetapi ada satu pertanda bagaimana cara Nabi memperingati hari kelahirannya. Ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnin? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Apa jawab Nabi? Ada yauma wulidtu. Ini Senin adalah hari kelahiranku. Artinya Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa. Ibu kalau mau memperingati hari kelahirannya puasa, Bu. Kapan lahirnya? Rebo, puasa hari Rebo. Senin, karena sunnah Nabi. Kenapa ibu puasa hari Rebo? Ini hari kelahiranku. Ikutin Nabi. Begitu Bapak dan Saudara. Maka Nabi memperingati peringatan Maulid Nabi dengan berpuasa. Maka setelah 300 tahun baru Al-Muluk Malik Al-Muzaffar memperingati Maulid Nabi. Setelah umat Islam banyak kedodoran dalam perang yang disebut dengan Perang Salib. Perang Salib 200 tahun, dari tahun 1070 sampai dengan 1270. 200 tahun umat Islam berperang menyebarkan agama Islam. Bukan Islam yang nyerang, umat Islam diganggu. Dari dulu nggak ada agresi. Berbeda dengan tokoh-tokoh sekarang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Arab melalui kilat pedang. Lah ngajar banget tuh orang. Gede orangnya orang gedean. Bahwa Islam itu menjajah, kagak ada. Enggak ada. Islam itu hanya membuka daerah-daerah berdakwah. Sebab di dalam Islam ada satu jargon yang tidak boleh dilanggar dari Allah Subhanahu wa taala, langsung la ikraha fiddin. Enggak boleh Islam itu dipaksakan. Dakwakan, dia terima alhamdulillah, enggak urusannya Allah. Begitu Bapak dan Saudara.
Maka ketika peringatan Maulid pertama kali oleh Malik Al-Mudaffar, dipotong di situ Bu 5.000 ekor kambing. Ada bihom satu ala birosil gonam 5.000 ekor kambing. Kalau di sini kira-kira ada nggak nih seharga 5.000 ekor Maulid malam hari ini? Kambing sekarang yang super Pak itu antara 5 sampai 6 juta satu ekor. Ini kira-kira berapa ekor sini? Kalau 12 ngabisin dana 12 juta berarti cuma 2 ekor. Pertama Maulid 5.000 ekor. Dipotong ayamnya bukan ayam kayak kita gede-gede Bu. Ayam kita kuru-kuru. Berapa banyak? 10.000 ekor ayam. Kemudian unggas-unggasan yang lain-lainnya berapa? 100.000 ekor unggas-unggasan. Ada entok, ada bebek, ada kalkun, macam-macam. Jumlah jamblehnya sampai 300.000. Nampan, ntar kita hitung ada berapa nampan di sini. Ambang. Pertama kali Maulid ambang digelar jumlahnya berapa? 30.000 nampan. Sampai ke Ciganjur dari sini. Itu nampan 30.000 Pak. Kemudian berapa duit kosnya untuk biaya persiapan dan lain-lain? 300.000 dinar. Harga sekarang sekitar 300 miliar. Atakwa 15 juta. Jauh nggak? Itu pertama kali. Lalu kenapa itu diadakan? Karena umat Islam banyak kedodoran dalam setiap peperangan, selalu dihantemin sama kaum salib. Maka diadakan peringatan Maulid Nabi. Kemudian umat Islam kembali semangatnya untuk berjihad. Maka peringatan Maulid Nabi SAW ini adalah meningkatkan jihad umat Islam. Oh perang Pak Ustadz, jangan perang. Jihad, berangkat ke masjid pada saat waktu sholat. Subuh ramein, maghrib ramein, isya ramein. Man sholat isya bijamaatin pakaan nama sholat nisful lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dianggap dapatkan pahala separuh malam. Tuh, besar nggak pahalanya? Besar. Man sholat raka'ataini qabla subhi, habis dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kemudian dia sholat habis azan 2 rakaat sebelum subuh, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Orang yang terkaya hari itu orang yang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ngerjain tuh Bu. Insya Allah besok mulai, ntar subuh. Belum Pak Ustadz, malu. Ya jangan ngaku, ntar aja mulain Bapak-bapak 2 rakaat sebelum subuh. Orang terkaya di dunia orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian kedudukan sekarang kita lihat, ini Maulid banyak orang yang bid'ah-bid'ahin. Bener begitu apa kagak? Bener begitu apa kagak? Wa yastanbitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, inna mahalal maulid fi asli sabit fi sunnah. Peringatan Maulid ini bukan tradisi anak-anakku, adik-adik remaja, ini bukan tradisi, ini sunnah. Kenapa sunnah? Li hadis sahihain, karena ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadamal Madinah wajadal yahudi yasumuna yawma Asyura fasa'alahum faqalu hada yawmun aghraqallahu fir'aun wa naja Musa nahnu nasummu syukran. Qala sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa. Paham? Paham? Bodoh amat. Makanya sekolah yang bener,
ngaji ikro berikro 3 udah berhenti, begitu ngaji ikro berikro 4 udah berhenti, ngaji ibu-ibu yang belum bisa baca Quran ngaji lagi. Iya kan sekarang ada grup WA tuh, Bu punya HP rata-rata kan, nenek ya nenek ada tuh ya kan, empok atau apa bahasanya, kita ngaji bareng yuk, ayo gantian virtual gitu, lagi covid ini udah virtual baca ikro satu-satu, ada ustazanya yang bimbing. Cakep gak tuh? Cakep gak tuh? HP reunian mulu. Emang dulu waktu di SD kenal sama si Udin, ketemu lagi reunian 23 tahun yang lalu di SD, ketemu Udin sama Rodiah. Masya Allah, banyak yang bikin rusak ini HP sekarang. Udin sama Rodiah temen SD, si Rodiah terus ke SMP, Udin mah kagak lulus sampai SD doang. Ilaha illallah. Reunian Udin Agus ada Agus itu reunian mulu Gus. Subhanallah, Agus ketemu Marpuah. Ada gara-gara HP kacau ini Pak RW. Banyak orang yang datang, Pak Ustadz ini bini saya reunian mulu. Siapa namanya Sente? Puah. Ketemu siapa? Agus teman SD. Terus boncengan kemana-mana, entah dia ke Cianjur, entah dia ke macam-macam. Saya panggilnya Gus, Agus pulang Gus. Si Agus reunian mulu. Astagfirullahaladzim, kendalikan HP Bu, kendalikan masa lalu, biarlah masa lalu, jangan dikenang lagi udah, gitu ya. Asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadilah kain. Sudah dilepas jangan dikenang, sudah menjadi si orang lain. Tuh pantunnya begitu Bu. Masih ingat masih Agus, ya ilahi. Mending kalau si Agus sukses. Iya, melantaran dulu aja reunian mulu. HP, kendalikan HP Bu. Banyak kejadian gara-gara reunian. Di sini mah kagak Pak Ustadz, emang kagak di sini mah, di rumah mau. Insya Allah enggak, karena kita orang-orang yang mengenal baginda Nabi. Nabi memerintahkan taat sama suami, Nabi memperingatkan sayang sama istri. Bagaimana Nabi memanggil istrinya? Wahai Humairah, begitu. Ini manggil bini, mentang-mentang bininya hitam, hitam. Hitam kalau demen. Bapak manggil bininya, Nabi manggil bini ya Humairah, begitu. Kalau istri bapak misalnya memang putih bekal mening, cuman rewel, jangan panggil rewel, jangan begitu Pak. Panggil, wahai sayangku cabai rawit, begitu. Iya, bapak lu yang lu kayak cabai rawit kalau lagi nyerocos pedas, bapak dan saudara. Lalu bagaimana kita yang memperingati Nabi SAW begini? Waqad jauza bi tahfifil adabi minhu. Yang tadi belum ya? Yang tadi belum paham tadi. Bapak Ibu dan saudara, anak-anakku sekalian, Maulid ini jadi sunnah lantaran pada saat hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah, yang dulu namanya belum Madinah, namanya Yasrib. Sampai di Madinah ada 5 suku besar. Dengerin. Ya dikit lagi. Kalau lewat dari jam 10 dehem. Kalau belum jam 10 udah dehem, saya takol pakai pisang. Dehem aja lu. Masih ada waktu dikit. Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah pada saat Nabi hijrah tahun 1 Hijriah, udah ada 5 penduduk besar. Penduduk asli Madinah itu Arab asli dari suku Aus dan suku Hajraj. Ini asalnya adik kakak beranak pinak, ribut mulu. Kenapa dia ribut mulu? Karena ada yang ngadu domba. Siapa yang ngadu domba? Ada penduduk pendatang di situ, orang Yahudi
yang merantau tinggal keenakan di Madinah. Mereka adalah Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraisyah. Kalau suku Aus mau jadi pemimpin, mereka bilang jangan lo jadi pemimpin, harus dari suku Hajrat. Hajat mau jadi pemimpin, jangan suku Hajat, nggak bakal beres, kagak bakal seimbang kepemimpinannya, dia bakal jolim kepada suku Aus. Begitu terus diadu domba. Baru begitu Nabi datang ke sana, hijrah bersama dengan kaum Muhajirin dari Mekah, barulah itu kota Yatsrib menjadi aman damai. Dipersatukannya oleh Rasulullah seluruh penduduk kota Madinah, kota Yatsrib pada saat itu dengan perjanjian namanya perjanjian Madinah atau terkenal dengan Piagam Madinah. Menyatu mereka semuanya di situ. Nabi ngelihat setelah tinggal di kota Madinah, Madinah berubah dari Yatsrib menjadi Madinatul Munawwarah. Nabi ngelihat suku Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraisyah yang aslinya orang Yahudi, setiap tanggal 10 bulan Muharram puasa. Rasul tanya, kenapa orang Yahudi kalian puasa setiap tanggal 10 Muharram? Apa kata Yahudi? Hari inilah Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Nabi kami, Nabi Musa. Tuh, apa kata Nabi? Nahnu aula bi Musa minkum. Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraisyah, kalau bicara soal puasa Asyura mah kami umat Islam lebih berhak ketimbang kalian orang Yahudi. Bab kalian mengaku Nabi doang, percaya mah kagak, taat mah kagak kepada Nabi Musa. Kami umat Islam wajib percaya bahwa Musa termasuk Nabi yang Allah utus. Kalau kagak maka iman kita tidak sempurna. Dari situlah diambil, Nabi menyuruh kita puasa Asyura. Cuman kata Nabi jangan sama dengan orang Yahudi, puasalah dari tanggal 1 Muharram atau setidak-tidaknya ambil 2 hari Asyura, yakni mulai tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, puasa tanggal 9, dan puasa Asyura tanggal 10. Bu, itu sebabnya maka Nabi, kalau kita disuruh menghormati Nabi Musa, maka kenapa tidak boleh kita menghormati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan jam lagi masih 10 menit. Nih dengerin, isinya di sini nih. Isinya di sini. Wa qad jauza bi tahfifil adabi minhu kulla yaumil istain bisababi taki Suwaibah lamma basaratu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Nih kita sekarang bicara kita yang senang maulid, senang peringatan maulid, keluar duit dana buat peringatan maulid. Lalu apa efek positifnya buat kita? Ingat, Al-Abbas pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin yakhruju bin usbu'ai ma'un yasrabu bihi. Itu yang namanya Abu Lahab. Adik-adikku sekalian, setiap hari Senin dia kan kafir tuh, dipatri dalam Al-Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia yang tidak beriman kepada Allah, mengingkari dan memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, tapi setiap hari Senin dia istirahat. Abu Lahab nunggu-nunggu udah Sabtu Minggu, asik besok Senin nih, istirahat gua nih, dikemplangin mulu malaikat udah babak belur. Iya, emang kenapa? Setiap hari Senin keluar air putih jernih sejuk dari 2 jari jemarinya, dia minum di situ. Aduh enak bener ini. Begitu udah jam 5 sore, ya mulai disiksa lagi dah gua. Kenapa begitu? Lantaran dia pernah bahagia pada saat Nabi Muhammad lahir, bahwa ketika Nabi Muhammad 6 bulan ditinggal bapaknya dalam kandungan, maka kemudian Abu Lahab sebagai pamannya bilang kepada Suwaibah, "Hai Suwaibah,
kau tinggal sama Aminah, itu iparku, istrinya Abdullah lagi hamil tua, tolong temenin, kalau nanti dia lahir lu kabarin sama gua. Betawinya begitu Pak. Begitu Nabi Muhammad lahir, Suhaibah lari terbirit-birit, tuanku Abu Jahal, ngapa lu ngos-ngosan? Itu ponakan tuan, Aminah sudah melahirkan. Apaan anaknya? Ya orang lah. Apaan? Kan ada orang kita dulu gitu ya, nenek-nenek zaman dulu gitu. Alhamdulillah mantu udah keprot. Tuh orang dulu begitu. Nenek-nenek nanya, apaan tong anaknya? Ya orang lah. Maksudnya kalau dulu nggak pakai begitu, paham udah apaan tong anaknya, laki atau perempuan, maksudnya jenis kelaminnya. Ditanya sama Abu Lahab, Suhaibah, bener udah lahir? Bener tuan, saya ngikut bidanin, saya ngintip. Anaknya laki perempuan? Laki-laki, ganteng. Wow, girang, waduh. Ya, Abul Uzza, itu namanya dia Abul Uzza, namanya dia tuh babanya si Uzza tuh patung. Begitu senang dengar Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Makanya karena gembiranya itu dia diistirahatkan dari siksaan pada setiap hari Senin, keluar dari jemarinya air yang jernih. Maka dikatakan dalam sebuah syair, Imam Samsuddin mengatakan, idza kana hadza kabiran jadamuhu wa tabbat yadahu bil jahimi mukhlida. Kalau emang Abu Jahal kafir, maka telah celaka kedua tangannya, maksudnya segala usahanya sia-sia di hadapan Allah, tidak diterima dan tidak ada pahalanya. Ataida yaumil isnaini daiman, kecuali pada saat hari Senin selalu itu yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada, karena dia pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, meskipun setelah itu Nabi Muhammad dimusuhin, mau dibunuh, dibekot, diudag-udag, sampai Nabi Muhammad akhirnya pindah hijrah ke kota Madinah. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian kata Imam Samsuddin mengatakan, famadallu bil abdil ladzi kana amruhu masruran bi Ahmadin wa mata muwahhida. Lalu bagaimanakah menurut kalian orang-orang yang tidak suka peringatan Maulid Nabi? Kalau Abu Jahal cuman gilang pada saat Nabi lahir, sesudahnya dia kesel sama Nabi Muhammad, bahkan dia musuhin, dapat pengampunan setiap hari Senin. Lalu bagaimana menurut pendapatmu dengan orang-orang yang senantiasa mementingkan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia keluar duit, keluar tenaga, keluar pikiran, ngumpulin orang, malam-malam ngelentuk, dia tetap duduk di situ karena cinta kepada Nabi. Bagaimana menurut kalian? Maka kita akan lebih daripada Abu Jahal. Kita insya Allah akan masuk surga bareng-bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantun lagi, mantun lagi, boleh? Padi di sawah melimpah ruah, para petani girang hatinya. Walaupun harta setinggi gunung banyaknya, tiada beramal, tiada artinya. Kaya dulu, duit banyak dulu, dompet sampai susah ditekuk dulu, enggak beramal, tidak akan ada artinya. Oleh karena itu mari sama-sama saya baca sholawat, panitia ngayeng, siapkan duit di kantong buat nerusin pembangunan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu mana yang mungut? Bu, selampe, minjem peci yang mau bawa bapak, pakai peci kayak pakai apa kayak, biar cepat selesai. Ini pembangunan. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatu semua ala Taha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu dan Saudara, terakhir kita doakan panitia pengurus Masjid At-Taqwa ini, mudah-mudahan selain daripada yang kita berikan malam hari ini, besok pagi yang belum sempat biar pada datang kemari habis subuh. Pak habis subuh boleh besok kemari, terpulang nih. Ya Allah, gua kagak sempet itu nguarin malam. Ya udah di rumah malu gua kagak sempet nguarin malam, kagak ada persiapan gua. Lihat subuh dan ntar gua bawa begitu Pak. Yang dibawa kasur, bongkar. Yang dibawa kasur, ibu-ibu pengen masuk surga cepet, bapak lu semalam kagak mau dia, kagak gua meriang, malam gua kagak sempet ngasih bapak lu. Ini ada gelang gua antara bawa subuh ya ke Masjid At-Taqwa, begitu Bu ya? Hah? Diem aja, apa? Iya, begitu Bu ya? Janji, awas janji tuh. Iya, kalau kagak ada tabungan yang dibombok, ditebok. Ya, ini yang bakal ya. Wa ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Yang kita belanjakan sehari-hari musnah semuanya. Cuma jadi isi perut doang, tapi yang kita infakkan ke jalan Allah itulah harta kita yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.